Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Yang saya muliakan Yayasan Masjid Ahmad Yani, yang saya muliakan jajaran takmir Ahmad Yani, yang saya muliakan Ibunda Rahmah Kepala Sekolah SDIT Islam Terpadu nih, Ahmad Yani, dan para wali santri, wali murid, Bapak Ibu sekalian yang semuanya yang hadir dalam kesempatan ini, yang insya Allah kita semua akan terangkat derajat kita ke makom yang terpuji insya Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai siapapun atas nama Islam, sebagai muslim, tentu yang kita tebar adalah cinta dan kasih sayang, sehingga anak-anak kita hatinya menjadi lembut karena niru papa dan mamanya. Allahumma amin. Bisa nggak? Bukan cinta-cinta yang liar itu. Cinta zaman sekarang berawal dari chatting-chattingan. Itu cinta opo? Gak bahaya tak? Saling lempar gombalan, belum kenal udah sayang-sayangan. Foto bisa menipu, selfie-nya diedit dulu. Jangan mudah ketipu, mending ta'arufan dulu. Kan gitu ya, itu cinta opo. Tetapi kalau cinta ayah dan bunda terhadap anak-anak kita sekalian, ayah bunda, guru-guru kita kepada santri dan siswa kita, itu adalah menebarkan cinta dan kasih sayang. Mudah-mudahan dengan adanya parenting dan halal bihalal kali ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan generasi melalui anak-anak kita, murid-murid kita di SDIT Ahmad Yani, terutama mudah-mudahan menjadi penerus bangsa yang salihina wassalihat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik. Tadi saya tertarik ayat yang dibaca oleh qori internasional kita tadi. Salah satu diantaranya adalah surat Luqman ayat 16 ya. Aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Dengerin tadi ya. Alhamdulillah. Ya. Jadi bahkan perintah sholat itu dalam dunia parenting itu didahulukan oleh Nabi dulu kan. Muru auladakum bis-shalah fa idza balagu sab'an. Perintahlah anak-anakmu sholat ketika mereka mencapai usia 7 tahun. Sekedar nyuruh. Selanjutnya wadribuhum. Bukan pentungono, enggak, bukan begitu maknanya. Daraba yadribu darban itu memang memukul ya, Mas Ustadz Muflihun ya. Tetapi makna di sini wadribuhum, berilah sanksi. Jangan secara bahasa pukullah, waduh dipentung ambil petil. Jangan. Kata-kata pukullah di sini adalah berilah sanksi. Kalau tidak mau sholat, kakian alasan mau meninggalkan sholat, berilah sanksi. Kapan?
Faida balagu asyran, ketika sudah mencapai umur 10 tahun. Kalau sudah umur 10 kok gak gelem sembahyang, berilah sanksi. Jenenge sanksi itu apa ya? Misalnya nggarai dia takut, kapok gitu ya. Menggarai dia semangat sholat. Karena dalam dunia parenting ala Rasulullah itu adalah menjaga sholat, Pak. Makanya ayatnya aqimis shalah. Ya. Ajari orang lain, termasuk katanya ketua yayasan tadi itu, dahulukan ya, diri kita dan keluarga kita. Dalam surat At-Tahrim tadi ya, ku anfusakum wa ahlikum nar. Dalam dunia parenting yang pertama kali disampaikan harusnya adalah aqimis shalah kepada anak-anak kita itu. Sebab ini menentukan. Kalau hal ini sudah diabaikan sehingga anak tidak terbiasa sholat, condongnya meninggalkan sholat, aduh, ayah ilakes, bunda, ayahanda. Man tarakas sholata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Siapa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, sungguh dia telah kafir secara terang-terangan. Na'udzubillah. Memang yang berhak mengkafirkan hanya Allah dan Rasul. Kita tidak berhak mengkafir-kafirkan orang. Yang berhak mengkafirkan itu ya Allah dan Rasul. Tapi kan gak enak dikafir-kafirno karo Allah dan Rasul. Makanya benar-benar ini ditekankan dalam dunia, dalam acara parenting itu yang pertama kali adalah aqimis shalah yang diajarkan kepada anak-anak kita. Masalus sholati fid din kama salir ra'si fil jasad. Perumpamaan sholat dalam agama itu seperti kedudukan sirah kita di jasad kulon jenengan. Orang itu kalau hanya sekedar tidak punya tangan masih bisa hidup enggak? Masih. Gambarannya orang tak bisa zakat, tidak mampu bersedekah, tidak mampu berinfak, hanya gara-gara miskin begitu kemudian Islamnya batal betul? Betul. Karena memang tidak punya apa-apa, diganti dengan sedekah yang lain non materi. Senyum sedekah. Lek ana uang tapi lek gak ana uang ojo please. Jangan. Terus gambarannya ada orang tidak punya kaki, masih bisa hidup betul? Masih, wong anak akeh. Mbok apa sing hidup? Gambarannya ada orang muslim tak mampu umroh, tak mampu berhaji. Gambarannya kaki tadi lah. Gara-gara belum haji, belum bisa umroh, Islamnya batal betul? Betul. Tapi hadirin, bilang ke anak-anak kita, kalau ada orang tidak sembahyang, kalau ada orang tidak sholat, itu gambarannya seperti orang tidak berkepala. Masih bisa hidup betul? Dead pasti. Donalon ini depannya balai kota, ada orang jogging pagi-pagi, sepi pagi-pagi jogging, tapi tidak ono kepalanya. Itu masih pantas dibilang manusia apa meti? Meti itu. Orang tak berkepala itu ibarat orang mayit sudah mati. Makanya kalau di kampung itu ono wong gak sembayang terus isu-isu melijo, malaikat itu rasan-rasan ke temannya itu, cak opo delon batang melaku, delon batang melijo. Naudzubillah ya Allah. Lek kulon jenengan tidak mau dibilang batang oleh malaikat, ajarin anak-anak kita ini. Pertama ayat tadi, aqimis shalah, dirikan salat. Ajari anak-anak kita salat yang benar. Bagaimana takbirnya, bagaimana bacaan Fatihahnya, bagaimana kita membaca sebagian dari surat-surat Al-Quran, bagaimana kita rukuknya dengan tumakninah, bagaimana iktidalnya dengan tumakninah, bagaimana sujudnya
dengan tumak ninah, duduknya di antara dua sujud dengan tumak ninah, sujud lagi dengan tumak ninah, dan lain sebagainya. Itu harus diwajarkan. Pertama kali dalam dunia parenting adalah aqimis shalah. Biar anak itu kulinten. Apa kulinten? Kulino. Lah ono lak wonten. Mujiono, mujianten. Biar anak-anak itu kulino, biar anak-anak terbiasa. Jadi kalau ada kajian parenting gak menyinggung sholat belas, itu kajiannya bohong gitu. Menyalahi parentingnya Rasulullah. Pertama kali yang harus disampaikan adalah bagaimana kita mengajarkan sholat kepada anak-anak. Makanya ketua yayasan tadi itu mengatakan, sungguh beruntung wali murid yang menyekolahkan anaknya, di situ ada masjid. Subhanallah. Pasti barokah. Pasti ada nilai keberkahan yang luar biasa dari Allah. Mudah-mudahan ilmunya anak-anak kita di SDIT Ahmad Yani ini manfaat dan barokah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Itu luar biasa. Bahkan, nah ini belum selesai nih masalah sholat. Bahkan ketika Nabi Mi'raj, hadirin, ketika Nabi Mi'raj dulu, nggih, hati-hati bang. Dulu ketika Rasulullah Mi'raj ditampakkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana di neraka itu banyak orang yang memukul kepalanya dengan batu neraka itu. Dipukulkan ke kepalanya mereka masing-masing, ke kepalanya dirinya, satu kali pukulan hancur kepalanya, satu kali pukulan muncrat otaknya, hancur kepalanya karena batu-batu neraka ya, yang tajam-tajam itu. Dibiarin oleh Allah tersiksa seperti itu. Nanti ketika sudah memuncak tersiksanya, baru kemudian kepalanya diutuhkan lagi oleh Allah. Sirahi pun diutuhkan lagi oleh Allah. Tak lama setelah dia selesai dia utuh, ambil batu lagi, pentungi mana, hancur lagi. Begitu siksaannya selamanya itu. Sampai Rasulullah melihat itu berbes mili. Ngerti berbes mili nggih? Napa? Nangis. Rasulullah itu gak tega. Tanya kepada malaikat Jibril yang menemani, ya Jibril, man haula? Siapa mereka itu ya Jibril? Siapa mereka ya Jibril? Kepalanya kok dipendungi dewe, sirai kok diajurno dewe dengan batu neraka. Siapa mereka ya Jibril? Lah kok Jibril menjawab, dzalika min ummatika ya Rasulullah. Mereka itu di antara umatin jenengan. Tambah mular Kanjeng Nabi, tambah nangis Rasulullah, tambah sedih Rasulullah. Ummati, ummati, ummati. Kenapa umatku? Salah apa umatku ya Jibril? Kok sampai mendapatkan siksa separah ini? Kemudian Jibril mengatakan, mereka itu tarikus shalah ya Rasulullah. Mulai saya SD, saya cilik, gak diajari sembahyang ambek wong tuane. Sampai mereka itu meninggalkan sholat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini parenting yang sesungguhnya ibu, bapak. Ini parenting yang sesungguhnya. Parenting yang manut apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Allah berfirman aqimis shalah tadi itu. Surat Luqman itu. Pesan kepada anaknya, ya bunayya aqimis shalah. Wahai anakku, tegakkan salat.
Dirikan sholat. Ini saya sampaikan begini karena banyak sekarang pasca SD, begitu masuk SMP, Jumatan itu gak Jumatan. Rokokan di pinggir-pinggir depan-depan toko-tokonya Cina itu. Di sini nih rasanya, ya Allah, ini tanggung jawab kami ya Allah. Orang-orang tua, guru-guru, semuanya tanggung jawab. Ya opo ngono iku. Pasca SD-nya boleh jadi sholat. Masuk ke jenjang berikutnya, salah pergaulan, salah teman. Makanya orang tua itu memantau terus, terutama sholatnya. Ini kewajiban dalam parenting ya. Ya bunayya, yang diucapkan pertama kali oleh Allah bukan yang lain, tetapi aqimis shalah. Baca lagi nanti surat Luqman ayat berapa tadi Bu? 16. Yang dibaca tadi loh. Baru berikutnya wa'mur bil ma'ruf. Ajari anak-anak kita itu untuk beramar ma'ruf, ngejak konconi kepada kebaikan, wanha 'anil munkar, ya, juga melarang kemungkaran, diajari. Pasti itu kalau di sekolah-sekolah Islam itu mereka sudah diajari begitu. Bahkan dalam lingkungan sekolah-sekolah Islam kayak SDIT kayak gini ini nih, orang tuanya atau gurunya kadang kasih uang, masukkan ke kotak sana ya. Masukkan sendiri loh iso. Tapi kenapa nyuruh anak? Itu adalah pembelajaran. Ayahnya ngajak anaknya Jumatan, kasih uang, nah ini masukkan kotak sana ya. Allahu Akbar. Pembelajaran yang luar biasa dalam dunia parenting itu. Kemudian wasbir alama asabak. Ya ayatnya tadi, bersabarlah terhadap apa yang telah menimpa kamu. Anak-anak diajari bersabar. Sabar itu, kenapa sabar nih? Sarapan bareng? Bukan. Kalau nobar kan nonton bareng. Kalau sabar, sarapan bareng. Sabar itu mudah diucapkan, susah diamalkan. Sudahlah yuk, sabar ya, sabar ya. Preketek awakmu ngomong sabar, awakmu muring-muringan ngono. Saking besarnya pahalanya orang sabar, sampai-sampai tidak bisa dihitung dalam Quran. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahalanya orang sabar itu sampai tidak bisa dihitung, Pak. Saking gede nih. Bahkan ujungnya, endingnya adalah surga. Belum lagi innallaha ma'as sabirin, ya kan? Masya Allah, sabar itu luar biasa. Tingkatan sabar itu luar biasa. Bahkan di dalam ayat yang lain itu menjadi ciri penghuni surga. Wal kadhiminal ghaid, ya kan? Sabar, mampu menahan amarah. Apalagi acara bihalal itu biasanya wal afina 'anin nas. Punya sifat pemaaf penghuni surga itu. Makanya di dalam acara halal bihalal itu nanti ada maaf memaafkan, ya kan? Karena salah satu di antara ciri penghuni surga itu adalah wal afina 'anin nas. Punya sifat pemaaf. Beda loh kalau hanya sekedar minta maaf. Minta maaf dengan memaafkan itu beda banget, jauh. Kalau minta maaf siapapun bisa. Leres gitu. Jalan, jogging, naik sepeda motor, naik mobil. Maafin gue ya, iya. Gampang minta maaf. Tapi memaafkan ini loh, susah. Harus lahir dari dalam lubuk hati yang paling dalam. Butuh ketulusan, butuh keikhlasan. Memaafkan itu. Makanya pahalanya beda. Memaafkan itu di pihak yang benar.
memaafkan itu harus butuh keikhlasan. Dan memaafkan itu adalah sifat penghuni surga. Luar biasa memaafkan itu, nggih. Wal 'afina 'anil nas. Endingnya ditutup ayat itu, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik, selalu berbuat baik, berucap baik, bertingkah laku yang baik, tak bosan menjadi orang baik. Allah suka. Ini parenting yang sesungguhnya ini. Jadi wasbir ala ma asabak, bersabarlah terhadap apa yang telah menimpamu. Atau dalam hadis yang lain, wa badanan alal bala'i sabiron. Salah satu di antara orang yang bahagia di dunia, selamat di akhirat. Itu salah satu di antaranya adalah wa badanan alal bala'i sabiron. Badan yang ketika tertimpa musibah dia sabar. Ajari kesabaran. Nah, karena orang tua itu adalah tauladan bagi anak-anak, ya mulailah dari orang tua. Ngomong sabar nang anak tapi awake mendelik-mendelik, yo wedi anake. Awas lo, sabar lo. Tidak mencerminkan tauladan. Ini judulnya bagus ya. Menjadi orang tua penuh cinta dan memberikan keteladanan yang baik kepada anak-anak kita. Wasbir ala ma asabah. Penghujung ayatnya gimana? Inna dzalika min azmil umur. Yang dibaca tadi loh sama Qori internasional kita. Yang demikian itu adalah hal-hal yang wajib kita utamakan. Lebih utama itu. Untuk apa sebenarnya? Entah itu sholat, fardu, sholat sunnah, puasa wajib, puasa sunnah. Apa yang berkaitan dengan tingkah laku orang tua, tujuannya agar dicontoh oleh anak-anak. Leres ya? Agar dicontoh. Mulai dari sikap kita, tindak tanduk berarti, watak-watuk, bahkan wahing. Itu masukkan dalam parenting, wahing. Wahing itu bunda. Gimana wahing yang islami? Has. Terus apa? Sambung dengan kalimat thayyibah. Has. Alhamdulillah. Di depan anak-anak itu. Anak sehingga ketika anak itu bersin, ngomong alhamdulillah juga jadinya. Niru mama katanya. Lalu mamanya mendoakan lagi, yarhamukallah, lek lanang, lek wedok yarhamukillah. Kadang nang ustadznya jazakillah ustadz. Emangnya gue wedok. Cuma kopas ini. Lihat dulu, lek lanang jazakallah, lek wedok jazakillah. Kalau pada orang tua atau guru jazakumullah. Itu harus beda. Kalau nang orang tua atau guru jazakumullah. Lek teman lanang jazakallah, lek teman wedok jazakillah. Ono dewe-dewe. Hadirin yang saya muliakan, ketika orang tua itu memberikan suri teladan yang baik, mencontohi yang baik, dengan bersin tadi tak lanjutkan dulu. Yarhamukallah, semoga Allah memberikan rahmat kepadamu. Anak juga diajari ketika anak juga membalas seperti itu ketika orang tua bersin, dijawab lagi itu. Wa yuslih balakum. Gimana? Wa yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah berikan hidayah dan berikan kedamaian kepadamu. Anak berusaha. Gimana mah tadi mah? Ditulis no gini loh. Sehingga anak itu kalau ada temannya bersin juga melakukan hal yang seperti itu, yang dilakukan oleh orang tuanya. Baru nanti terakhir setelah dijawab yahdikumullahu yuslih balakum, jawaban terakhir nanti ya sudahlah.
Cok dawa. Kok bersin lagi? Gak mari-mari bersin. Dari hal kecil seperti itu loh, harus diketeladanin kepada anak-anak kita. Harus jadi teladan kita ini. Ya, omongan kita direkam oleh anak-anak itu, Bu. Kemarin itu ada tetangga, anaknya itu terkenal tidak boleh keluar. Wes gak oleh keluar di dalam tuh. Mamanya melijo keluar, anak itu ngomong ngambil koncone, omongan ini kasar-kasar, elek-elek nih. Mulai dari jangkrik, asu, ya Allah jian cocok. Aduh, wis kalah. Tapi apik. Coba pikir, niru sinten deh, wong gak tahu metu kok. Anak itu lu niru siapa, wong gak pernah keluar. Ya niru yang di rumah. Niru mamanya, pas muring-muring itu telepon padahal jian cocok, masuk kok jangkrik, direkam oleh anak-anak. Bu, hati-hati jenengan lo di rumah itu. Gak iso tah ngomong api-api seperti wali murid SDIT Ahmad Yani, titik-titik subhanallah, masya Allah, tabarakallah, ya Allah, innalillah, wa inna ilaihi raji'un. Keluar kata-kata kalimat-kalimat thayyibah itu, dan itu yang direkam oleh anak-anak kita. Loh, kalau yang keluar dari lisan ibunya, bapaknya kasar, pasti direkam di file anak itu, di otaknya itu. Masya Allah. Ini parenting yang menyelamatkan itu ya seperti ini kajiannya. Tak lepas dengan apa yang disampaikan Allah dan Rasul. Selamat kita. Selamat. Bahkan matinya pun juga dalam keadaan terbiasa yang baik. Karena dikatakan matan nas ala ma'as. Matinya seseorang itu tergantung kebiasaannya. Lek biasa api, insya Allah mati ini api. Lek kebiasaan welek, ngono-ngono itu, ya mati ini ya pas mabuk. Mati ini pas welek, biasa elek ya mati ini ya welek. Matan nas ala ma'as. Matinya seseorang itu tergantung kepada kebiasaannya. Makanya dalam dunia parenting itu wajib orang tua itu membiasakan yang baik kepada anak-anak itu. Ada tamu masih kecil itu, ayo salaman, pakai tangan kiwa kan, jenenge anak ya. Salam Duk, tangan kanan. Dikasih sesuatu, kok kiri, oh salah, kanan. Pembiasaan seperti itu mulai, sejak dini. Sejak dini. Masuk rumah orang diajari, rumah sendiri, assalamualaikum. Bertamu jangan duduk di duduknya tuan rumah. Duduk, masuk Allah, saya dulu itu mengalami. Diajari seperti itu. Dulu parenting zaman saya dulu ya, zaman jadul. Lulu pade belum lahir. Ya Allah. Akhlak. Tadi oleh MC Internasional tadi dikatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Bukan berarti orang dulu itu tidak punya akhlak. Nabi diutus itu tinggal menyempurnakan bagaimana dia hormat dan takzim kepada yang lebih tua, bagaimana dia sayang kepada yang lebih muda. Man yuwakkir kabirana wa man lam wakir kabirana walam yarham sagirana. Siapa yang tidak hormat kepada yang senior, tidak sayang kepada junior, falaisa minna, dia bukan golonganku, dia bukan umatku. Waduh, naudzubillah. Tidak dianggap umat Kanjeng Nabi Muhammad, tidak dianggap sebagai golongan Nabi Muhammad. Naudzubillah summa naudzubillah. Oleh karena itu
hal-hal seperti ini ajarkan sehingga anak-anak itu menjadi mencontoh orang tuanya. Cara salimnya, anak-anak itu merekam. Istri mencium tangan suami itu pakai hidung. Lek mamanya pakai pipi, anaknya yakin pakai pipi juga. Karena apa yang dilihat? Apa yang dilihat anak itu? Lah mamanya kalau salim sama bojone pipi. Ayo anak kamu salim juga. Mana pak salim? Ngene bisa. Karena niru mamanya tadi. Jadi kesalahan-kesalahan kecil itu yang dicontoh oleh anak-anak itu. Ya, hadirin sekalian, hati-hati. Hati-hati saestu. Kalau urusan tukaran, jangan di depan anak. Diempet dulu. Anaknya suruh metu, suruh nak dolin, tukaran. Ayo pak, tukaran pak. Tukaran. Siapa yang gak tukaran? Suami istri. Pasti sudah. Siapapun sudah. Law of nature, hukum alam ini. Sunnatullah. Kiai sampai bunyai, tukaran. Cuma mereka itu pandai menyelesaikan. Tukaran di luar dibawa ke dalam, selesai. Tukaran di halaman dibawa ke kamar, selesai. Tapi kalau awak-awakan kadang-kadang tukaran di dalam dibawa ke halaman. Ngomong gak karu-karuan, jerit-jerit. Ya. Kayak radio rusak itu loh. Ya napa radio rusak nih. Diciliin tambah nyaring, dipateni gak mati-mati. Ngomong gak karu-karuan, Dik, wis ojo banter-banter, Dik. Omongane lho, Dik, isi nang ometan. Torot. Todus ke Timur. Torot. Duh. Ndak rem. Ndok remek sak petarangan paca kabeh. Diciliin tambah nyaring, dipateni gak mati-mati. Radio rusak itu. Pak, saya kasih tahu ya solusinya ya. Lek bojone jenengan jangan dilawan. Gak kira menang ya, men. Wong radio rusak itu. Tak kasih caranya ya. Ngomong ngeten. Wis ayo nang toko Mas. Pasti salin itu. Ambil jilbab. Pasti itu. Bonceng ke toko Mas. Ini itu Abah Sultan. Wih, kalau Abah Sultan agak masuk. Iya, ayo wis mulai mana? Iya. Loh, Pak. Loh, saya ngejak toko Mas sopo. Kan mek ngejak ke toko Mas. Itu ya. Itu. Coba Pak lakonnya seperti itu. Muntak 3 bulan tak beri ya. Lenggak 3 bulan tak dikai amen. Gak disopo. Hadirin yang saya muliakan. Ini mumpung ada Abah Sultan. Alhamdulillah. Istri saya itu investasi emas itu sejak 93 akhir. Sampai saat ini. Kadang-kadang mukul istri di depan anaknya. Tetangga saya itu nangis sampai jerit-jerit anaknya itu. Ya opo ngono iku di depan matanya. Duh.